Lagi dihujat. Ngapain sih kena mental dihujat ya? Diamin aja lah. Kena mental sama orang rendahan kayak gitu. Kena mental sama TKI. Santai aja kali. Ngapain harus kena mental sama mereka? Kelas mereka tuh lebih bawah dari kita. Dia sombong, kita lebih sombong. Hina ke jadi cleaner ni? Nak tanya korang ni, hina ke jadi cleaner? Belajarlah hormat orang. Bukan susah pun nak hormat orang ni kan? Banyak pabrik tutup dan PHK buruh. Ada apa industri tekstil Republik Indonesia? Ini tuan-tuan merujuk kepada pembuangan besar-besaran pekerja di Indonesia, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Ini adalah video ini ya, merendahkan seorang TKI ataupun TKW, pekerja perempuan. Ini netizen daripada negeri Mas Iki sendiri, tapi bukan semuanya, sebagian saja. Kenapa sih Mbak kok bisa merendahkan sesama TKW, bahkan sesama perempuan? Kan kita juga ke sini kerja mencari uang yang halal, bukan menggadaikan diri kita sendiri ataupun menggadaikan negara kita, kayak gitu ya. Jadi menurut Mas Iki ya, kita bekerja ke luar negeri itu bukan kemauan kita aslinya, Mbak, tapi saking susahnya ataupun saking ribetnya mencari pekerjaan di Indonesia. Kayak gitu sekali lagi, Mbak. Kita tuh aslinya gak mau, Mbak, berjauh-jauhan dari keluarga, gak mau. Kita juga mau ngumpul gitu. Meskipun mbaknya yang berada di sana yang bercukupan, berkemampuan, ya, bercukupan, yang seenaknya aja ngomong terus merendahkan kita ya di sini, di pekerja Indonesia yang berada di Malaysia, Singapura, dimanapun berada, janganlah Pak rendahkan, Pak, karena kita juga manusia yang ingin membahayakan keluarga. Oke deh, seperti apa videonya kalian tentunya sudah penasaran. Lagi dihujat. Kita simak bersama-sama. Ngapain sih kena mental dihujat ya? Diamin aja lah. Kena mental sama orang rendahan kayak gitu. Kena mental sama TKI. Santai aja kali. Ngapain harus kena mental sama mereka? Kelas mereka tuh lebih bawah dari kita. Dia sombong, kita lebih sombong. Oh, siapa yang hujat Bang Rian? Siapa yang hujat? Ya Allah, kasihan Bang Rian, kasihan. Minimal jadi lelaki itu nggak usah bermuka dua. Kamu bilang siapa yang nantang duluan? Kamu bilang Wisnu yang nantang duluan. Taunya siapa? Kamu sendiri yang nantang. Terus kena mental, kamu ngira kami yang hujat, kami yang hujat. Hei, kamu juga Anabel. Jangan sok-sokan ini ya, sok-sokan pemberani, sok-sok kaya juga. Emang kita nggak selepel, Kamu lebih kaya dari kita, nggak apa-apa. Kita mah santai. Emang kita sadar diri kita nggak kaya, nggak selepel sama kamu. Kita sebagai TKI sadar diri, Mbak, sadar diri. Terus kamu bilang kalau kita sombong, kamu lebih sombong. Kita nggak pernah sombong, Mbak. Kita nggak pernah sombong. Bibir kamu yang sombong. Kenapa? Nggak terima. Stitch video ini kalau kamu nggak terima. Minimal kalian berdua bisa jaga bibir sendiri. Nggak malu-maluin. Jangan, Mbak, sabar. Siapa yang nantangin? Siapa yang bikin challenge? Kamu sendiri. Memang Biar, tadi Mbak, malam kamu mereka tuh botak, iri, Pak. tapi persiapan kamu mana? Jangan pengecut jadi orang. Kamu yang nantang sendiri, kamu yang nggak punya persiapan. Terus apa kata orang di sebelahmu? Jangan malu-maluin. Jadi orang lebih sadar diri dikit dong. Sekalipun Anda berpunya, tetapi sekalipun kami yang rendah saja bisa ngalahin kamu. Kami TKI rendah, nggak punya apa-apa, tapi kita buktiin. Kita nggak, ini kayak kamu, kita nggak modal cucuk, modal bibir. Terus sekarang kamu mau bilang, kamu siapa? Kamu ngapain ikut campur? Saya ikut campur karena Anda yang mulai duluan. Tidak ada yang merendahkan Anda jika Anda tidak merendahkan orang lain. Tidak ada yang mengusik kehidupan Anda jika Anda tidak mengusik kehidupan orang lain. Pantes namamu Anabel. Anabel kayak itu boneka-boneka penjahat. Yang kayak omongannya bisa dibuktiin gak gitu? Bisa gak? Buktiin dong. Kalau kamu bilang kita TKI si paling rendah, kita nggak punya apa-apa, kita nggak selepel sama kamu. Buktiin, Mbak. Mana pembuktiannya tadi malam?
Kamu bilang 50 bagi 2? 50 bagi 2 minimal tadi malam bisa bagi 2 enggak? Enggak kan? Ros botek. Hina ke jadi cleaner ni? Nak tanya korang ni, hina ke jadi cleaner? Semalam ada customer Grab aku ni, dia mengadu kat aku. Dia kata dia kerja cleaner. Lepas tu semalam ada orang lah, orang lalu dekat tempat bahagian tengah cuci tu, tertumpahkan air. Lepas tu aku tanyalah dengan customer aku ni kan, dia, orang tu minta maaf tak? Lepas tu customer aku ni cakap orang tu marah dia pula. Sebab customer aku ni, yang cleaner ni, dia tegur lah. Dia kata, cik, air cik tumpah. Lepas tu orang yang tumpahkan air tu, dia boleh cakap, kau tu cleaner, kau buat je lah kerja kau. Kau bersihkan je lah, ni orang tu kerja kau. Aku yang dengar ni menyirap lah, naik darah aku. Kalau dia kat depan aku dah pijak tengkuk dia. Aku cakap tu terang je, engkau siapa nak hina-hina kerja orang ni? Kau tu bagus sangat ke? Kerja kau tu dah menjamin kau punya masa depan ke? Confirm ke? Yang kau tu kan kau dah senang sangat, sampai kau rasa semua benda kau lah paling hebat. Kau lah paling apa kata, paling hebat lah kan? Jangan jumpa lah orang macam ni depan aku. Jangan jumpa. Kalau aku jumpa memang aku kunyah-kunyah je. Jujur aku cakap. Belajarlah hormat orang. Bukan susah pun nak hormat orang ni kan. Mana-mana orang yang panggil macam ni, kalau ada orang tengok video ni kan, kalau korang panggil macam ni, berubahlah, masih ada masa kan. Kita ni hidup ibarat roda kan. Ini kau kat atas, esok kau kat bawah kan. Ingat sikit lah. Benda paling basic, kalau kau nak jaga adab ni, kau jumpa bertegur dengan orang, kau berselisih dengan orang, kau bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Simple je, pahala pun kau dapat. Kalau kau jumpa orang yang non-Muslim, yang bukan Islam, kau cakap morning kan. Kalau jumpa Chinese, Choan kan. Macam tu lah benda tu. Choan ke? Ke Chosan lah. Sama betul kan? Okay, Assalamualaikum. Salam. Belajar dari orang Malaysia ini ya. Kalau orang-orang Malaysia ini ya, orang-orang di sini ya, menganggap kita tuh meskipun kita pekerja ataupun jongos ya, kasarnya jongos ya, kita tuh nggak dianggap rendah sama orang Malaysia tuh, nggak dianggap babu, nggak dianggap apa. Maka kan orang Malaysia ini apa nih ya, respect pada kita kayak gitu loh. Buat mbak-mbaknya, buat netizen-netizen ya, ini bukan semua, ingat sekali lagi, bukan semua, ada sebagian juga yang iri kayak gitu ya. Iri. Nanti ada juga yang komen tuh, lebih baiklah jadi pekerja, jadi bos daripada jadi pekerja. Mas, kalau kita mau tuh sudah mau dari dulu, Mas. Sebelum kita lahir tuh kita memang mau jadi bos, tapi apalah daya, Mas, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kalau kita jadi pekerja mau merantau ke Malaysia ataupun Singapura ataupun mana tempat ya, Mas. Kalau memang sudah takdirnya seperti itu ya seperti itu. Kayak gitu loh, Rek. Jadi kata Abang tuh betul tadi kata Mas Ikinya. Hina sangat ke kerja cleaner, kerja apa. Kalau senang cari kerja dekat apa namanya ya? Dekat Indonesia, dekat kampung Mas Iki atau negara Mas Iki. Mas Iki juga gak mau juga jauh-jauh dari keluarga gitu loh. Kayak gitu, Rek ya. Jadi sehina ini ke jadi TKI di negara orang. Nah, ini mentalitinya orang-orang kayak ini harus diubah ini. Oke deh, video selanjutnya ada Abang nih ya. Banyak pabrik tutup dan PHK buruh ada. Apa industri tekstil RI. Ini orang Malaysia yang buat ya. Ini kita simak penjelasannya beliau. Oke, biar kalian tuh gak asal nyocos. Banyak pabrik tutup dan PHK buruh. Ada apa industri tekstil Republik Indonesia? Ini tuan-tuan merujuk kepada pembuangan besar-besaran pekerja di Indonesia, tuan-tuan. PHK bermaksud kalau di Malaysia ni kita boleh anggap seperti VSS, tuan-tuan. Kerana industri tekstil di Indonesia sekarang ni dibanjiri dengan tekstil ataupun baju-baju pakaian daripada China, tuan-tuan. Yang lebih murah kerana China mempunyai kapas sendiri, menanam kapas terutamanya di Xinjiang.
di Xinjiang, di mana saya ingat sebahagian besar daripada harvest kapas itu diambil daripada sana. Dan China membangun perusahaan tekstil mereka dengan jumlah tenaga buruh yang ramai dengan kos yang lebih rendah. Jadi mereka membanjiri pasar-pasar Indonesia seperti Tanah Abang dan sebagainya dengan pakaian-pakaian daripada China, tuan-tuan. Sehingga kan banyak sekarang ni sukar ditemukan produk tekstil made in Indonesia. Ini keadaan ini, tuan-tuan, diburukkan lagi dengan inflasi ataupun krisis ekonomi yang melanda Amerika Syarikat dan Eropah. Apabila mereka mengalami tekanan kos sara hidup untuk membeli krisis energi, kos yang meningkat untuk mendapatkan keperluan asas, sehingga kan ekspor Indonesia ke Amerika Syarikat dan Eropah merosot lebih 50%, tuan-tuan. Dan sudah tentulah produk tekstil ini tidak dapat dijual di dalam negeri kerana harganya lebih mahal. Dan dari akibat kalah dengan harga, pasar Indonesia dipenuhi dengan tekstil-tekstil daripada China dan daripada luar, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan banyak kilang-kilang ataupun pabrik jatuh bungkus satu demi satu. Antaranya pabrik Tuntex yang terkenal mengeluarkan produk pakaian produk tekstil seperti Puma dan sebagainya, tuan-tuan. Mengakibatkan, saya ingat, 1,000 lebih pekerja dibuang apabila pabrik Tuntex itu ditutup. Itu baru satu, dan banyak lagi, puluhan lagi pabrik-pabrik di Indonesia, pabrik tekstil yang ditutup. Dan data yang kita dapat setakat ini, sudah 60,000 pekerja dalam sektor tekstil telah pun dibuang kerja. Sudah tentu ini merupakan masalah yang melanda perusahaan tekstil, dan sekarangnya tidak ada intervensi daripada pemerintah. Industri tekstil Indonesia akan terus muram dan sukar bangkit. Begitulah, Rek. Kenapa kita juga jauh-jauh juga ya merantau, jauh dari keluarga, jauh dari saudara-saudara, jauh dari kampung halaman. Bukannya kita gak mau, tapi keadaan yang memaksa kita, Rek, kayak gitu. Kita mau cari kerja, lihat udah banyak pabrik tutup. Kayak gitu ya, 2023 06 April baru saja itu. Nah, kayak gitu. Ya, jalan pintasnya, bukan jalan keluarnya kita juga harus mencari seperti kerja ke luar negeri. Contohnya banyak juga bekerja ke Malaysia. Tapi dengan secara bukan ilegal ya, tapi dengan secara sah, ikut PT kayak gitu misalnya ya. Tadi buat kalian gak usah takut dan gak usah ragu, jangan dengerin berita hoak-hoak. Ya, itu cuma segelintir aja berita hoak yang sudah video lama diputar kembali di TikTok. Nah, diputar kembali di TikTok kayak gitu ya. Itu jangan percaya, jangan terlalu percayalah kayak gitu. Karena orang-orang Malaysia ini ya Pak, menghargai kita sebagai kita pekerja. Bos-bos di Malaysia ini menghargai. Kalau kita kerjanya betul, gak nyeleneh, gak main-main, waktunya kerja ya kerja, waktunya waktunya istirahat ya istirahat, waktunya gajian ya gajian. Ya kalau lupa ya ditanya ke bosnya kayak gitu. Jadi begitulah videonya. Jadi buat kalian netizen yang yang negatif positif ya. Negatif ya. Negatif ini tolonglah. Kita tuh bukan senang kita kesini itu. Ya, kita sebagai TKI dan TKW itu bukan senang kerja ke Malaysia itu ya, ke luar negeri itu. Kita terpaksa dengan keadaan kayak gitu loh. Jadi janganlah saling merendahkan. Kita kan juga saudara ataupun sahabat, Pak. Sepatutnya kalian tuh menyokong kita kayak gitu. Semangat ya kerja di sana, hati-hati, jaga adab. Nah itu malah ya Allah, dikata-katain astagfirullahaladzim, dibuat rendah. Memang level kita gak sama. Setiap manusia tuh Mas ada perbedaan derajat, sampai lahir dengan orang yang kaya.
Sepatutnya sampean itu saling membantu, bukan saling menghujat kayak gitu. Oke deh, videonya sampai di sini saja. Mungkin terima kasih banyak buat kalian yang udah tag di TikToknya Mas Iki. Jangan lupa juga follow TikToknya Mas Iki, karena Mas Iki biasanya sering ngupload di sana tentang menarik-menarik. Apa-apa benda komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.